secara daring, tidak secara luring. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan Allah sebagai suri tauladan kita dalam semua persoalan kehidupan ini, termasuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan teoritis maupun praktis di Indonesia terkait dengan Quran maupun tidak, begitu. Langsung saja di depan kita telah hadir, saya boleh sebut mungkin cendekiawan yang otoritatif dalam bab ini, gitu. Karena saya perlu kenalkan kurikulum beliau. Beliau di nama lengkap beliau adalah Dr. Haji Mukhlis Muhammad Hanafi MA, LCMA ya. Jadi S1, S2 maupun S3-nya dari Al-Azhar. Jadi ini satu poin penting yang harus digarisbawahi. Terus yang kedua, beliau lahir di Jakarta 18 Agustus 1971 dan beliau hari ini posisi beliau sebagai Kepala Lajnah Pentaskhih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama. Ini poin kedua yang saya bilang tadi, otoritas beliau cukup istimewa dalam bab berbicara tentang Al-Quran dan juga terutama terjemahan. Kalau kita lihat berikutnya adalah di riwayat pendidikan beliau, SDMI di Al-Wataniyah Jakarta, kemudian SLTP, SLTA itu di Gontor, ya, Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Kemudian beliau pernah di Ma'had Ali Bangil, dan seterusnya beliau S1 sampai S3-nya di Azhar. Nah, ini poin pendidikan beliau. Dan terakhir beliau punya riwayat karir maupun organisasi yang itu menjadi catatan yang ketiga menurut saya sebagai posisi otoritas beliau. Yang menarik dari organisasi maupun karir beliau adalah ketika masih mahasiswa beliau pernah menjadi ketua pusat studi Al-Quran yang kita dulu mengenalnya sebagai Fordian kalau tidak salah ya, forum studi Al-Quran gitu ya. Nah, itu dulu di Kairo ketika mahasiswa gitu ya. Terus kemudian ketika pulang ternyata beliau masih aktif dan semakin aktif di pusat studi Al-Quran yang kalau tidak salah ini adalah satu lembaga dengan Profesor Dr. Quraish Shihab MA gitu ya. Jadi ini adalah letak otoritas ketiga beliau ketika harus berbicara tentang Al-Quran dan terutama terjemah Al-Quran yang ada di Indonesia. Melihat dari situ, maka tentu saya tidak perlu berpanjang lebar untuk memperkenalkan beliau dan juga membuka persoalan ini. Tapi saya kira saya perlu mentir satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi ada dua kata di situ, yang pertama adalah wasaton, yang kedua adalah syahadah. Jadi fungsi yang pertama wasaton itu ada, maka fungsi kedua itu ada. Tetapi kalau fungsi pertama tidak berlaku dengan baik, maka fungsi kedua pun tidak berlaku dengan baik. Artinya apa? Kata wasaton itu secara lafal ada di Quran, tetapi secara ide ternyata berbeda pendapat. Para ahli tafsir ada berbeda pendapat begitu. Nah, perbedaan pendapat ini ketika kita bawa ke Indonesia, apakah itu menjadi satu terma yang terdefinisikan dengan baik ataukah tidak? Tentu kita akan belajar pada pagi hari ini, dan saya kira tidak perlu saya mendahului jawaban ataupun penjelasan beliau. Tetapi letak penting pembahasan ini adalah hari ini pola keberagamaan ekstremis mungkin ya bahasanya, atau
bahasa yang lain mungkin menyimpang atau bahasa yang perkenalkan dengan istilah tatarruf, tidak di tengah, artinya mengiri atau menganan, itu adalah posisi yang ada di Indonesia hari ini, dengan beberapa fenomena yang mungkin kita bisa lihat. Pemahaman tepat kita terhadap wasatan itu menjadikan kita mampu melaksanakan fungsi yang kedua berupa syahadah terhadap umat manusia dan menjadikan itu bukti kebanggaan Rasul terhadap kita. Saya kira tidak perlu saya panjang lebar, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Dr. Haji Mukhlis Muhammad Hanafi LCMA. Bagi yang nanti hendak bertanya bisa lewat chat. Nanti saya bacakan sampai waktu yang ditentukan oleh panitia, atau nanti ketika masih ada waktu bisa kita pakai langsung Anda bicara pakai mic Anda. Silahkan Pak Mukhlis Muhammad Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, saudara moderator, sahabat saya, dan Bapak Ibu, dosen, serta adik-adik teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya sangat bergembira pada kesempatan pagi hari ini dapat bersilaturahim walaupun secara virtual dengan sivitas akademika yang ada di Fakultas Agama Islam UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam sebuah seminar atau kuliah umum terkait dengan diksi wasatiyah dalam terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini, dan biasanya saya kalau ada undangan dari Surakarta atau Solo itu agak susah menolaknya ya, karena saya dulu itu pernah bertugas di Surakarta. Jadi awal karir saya sebagai ASN itu adalah dosen di STAIN Surakarta ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, yang sekarang sudah berubah menjadi IAIN dan sebentar lagi akan menjadi UIN ya, Universitas Islam Negeri Surakarta. Dalam kesempatan ini berbicara tentang tema diksi wasatiyah ya. Memang ini sangat penting sekali karena istilah wasatiyah yang sudah lama kita kenal ya, terutama di dunia Islam. Bahkan tahun 2009 itu saya pernah menulis tentang itu, yang kemudian dikumpulkan oleh teman-teman menjadi sebuah buku tentang moderasi Islam. Tahun 2009 itu saya menulis ketika baru mengikuti konferensi menteri-menteri agama negara-negara anggota OKI di Jeddah yang mengangkat tentang wasatiyah. Lalu kemudian oleh Kepala Kabalitbang Kementerian Agama saya diminta untuk menulis, dan kemudian diminta untuk memperkenalkan istilah itu ke berbagai wilayah. Saya ingat mungkin ada sekitar 20 provinsi saya keliling memperkenalkan tentang konsep wasatiyah itu. Jadi tulisan itu sudah 12 tahun yang lalu. Tentu ada banyak perkembangan. Sejak tahun 2019, wasatiyah ini sudah masuk dalam agenda pembangunan nasional, tetapi dengan istilah yang berbeda. Kalau tadi wasatiyah itu sangat lekat dari Al-Quran,
surah Al-Baqarah ayat 130, ayat 143, maka ketika konsep wasatiyah ini menjadi sebuah tawaran, menjadi sebuah strategi untuk mengelola keragaman dalam kehidupan beragama, maka istilahnya itu menjadi moderasi beragama. Saya dulu menulis moderasi Islam. Yang saya maksud itu adalah sisi-sisi kemoderatan ajaran Islam. Tapi kalau melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi itu adalah penghindaran kekerasan, pengurangan keekstriman. Maka tidak tepat kalau istilahnya itu moderasi Islam, kalau dengan definisi sedemikian rupa. Maka kemudian yang dimoderasi itu bukan agamanya, bukan Islamnya, tapi keberagamaan kita yang kadang berlebihan. Maka kemudian istilahnya moderasi beragama. Ini sudah menjadi agenda pembangunan nasional, sudah masuk dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, dan Kementerian Agama pun sudah melahirkan buku induk moderasi beragama, yang sekarang ini juga sedang dituangkan, dirumuskan peta jalan penguatan moderasi beragama. Karena ini sangat penting sekali untuk mengelola keragaman Indonesia, ya. Dan kami di Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Quran juga sedang menyiapkan moderasi beragama dalam perspektif tafsir Al-Quran, yang tentu saja kita akan mengkajinya secara tematik, ya. Walaupun tahun 2011, setelah saya menulis dalam buku tulisan yang kemudian dimasukkan dalam Bunga Rampai Moderasi Islam itu, tahun 2011 itu juga di Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Quran kita menyusun dan menerbitkan buku tentang moderasi Islam, ya, tafsir tematik. Itu satu judul, satu buku tersendiri. Itu memang ditulis bareng-bareng. Saya menjadi ketua timnya waktu itu, dan bisa di-download di Pustaka Lajnah, ya. Jadi buku-buku itu bisa di-download di Pustaka Lajnah Kementerian Agama. Baik, terkait dengan tema ini, saya akan berbicara 3 hal, ya. Yang pertama adalah tentang terjemahan Al-Quran itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua, tentang sejarah terjemahan Kementerian Agama. Lalu yang ketiga, terkait dengan diksi wasatiyah dalam terjemahan Al-Quran Kementerian Agama, khususnya edisi penyempurnaan tahun 2019. Yang saya juga menjadi ketua tim penyempurnaan terjemahan tersebut. Saya mohon izin untuk bisa menampilkan PowerPoint-nya. Ya, sudah. Ya. Baik. Yang pertama, terkait dengan terjemahan, ya. Kita tahu apa itu terjemahan. Ini dari bahasa Arab yang kalau dalam surah Kahfi rajman bil ghaib, ya. Itu melempar, ya. Asal mulanya begitu, karena seorang menerjemah itu adalah melempar ucapan seseorang kepada orang lain. Saya selain sebagai kepala Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Quran, saya juga bergabung dalam sebuah asosiasi juru bahasa konferensi, ya, juru bahasa konferensi atau yang disebut dengan interpreter, ya. Tarjamahnya tarjamah fauriyah, karena kita melempar, ya, kita dengar, kita terjemahkan, kita lempar. Nah, yang dalam bahasa Arab itu maknanya bisa bermacam-macam, ya. Terjemahan itu tidak harus dalam satu bahasa ke bahasa yang lain, tapi bisa jadi menjelaskan sesuatu dalam bahasa yang sama, itu juga disebut
dengan terjemah. Maka Ibnu Abbas pada nomor 2 ini saya tulis, dia dijuluki Tarjumanul Quran karena piawai dalam menafsirkan Al-Quran. Namun kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memang terjemahan itu menyalin atau memindahkan satu bahasa ke bahasa lain. Dalam ensiklopedia Al-Quran yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Mesir itu juga didefinisikan begini, bahwa at-tarjamah itu adalah at-ta'bir an ma'na kalamin fi lughatin bi kalamin akhar min lughatin ukhra ma'al wafa bil jami' bi jami'i ma'anihi wa maqasidihi. Mengungkapkan makna kalam dalam satu bahasa dengan kalam yang lain dalam bahasa yang berbeda dengan memenuhi semua makna dan maksud kandungannya. Ini saya garis bawahi. Sebab nanti muncul pertanyaan, mungkinkah itu dilakukan pada Al-Quran? Nah, kita kembali akan pada perdebatan, mungkinkah Al-Quran itu diterjemahkan? Ini perdebatannya sudah lama ya. Dulu di awal abad ke-20, milenium kedua, itu sempat terjadi perdebatan yang sangat hangat tentang boleh tidaknya Al-Quran diterjemahkan ya. Apalagi kita ingat dulu Mustafa Kemal Atatürk setelah berkuasa di Turki, setelah khilafah Islamiyah runtuh tahun 1924, berkeinginan menerjemahkan beberapa ritual agama seperti azan ke dalam bahasa Turki. Di Mesir, setelah dulu pada awal abad ke-20, puncaknya tahun 1936, itu terjadi lagi polemik tentang boleh tidaknya Al-Quran diterjemahkan pada tahun 1955. Sampai pada akhirnya keluar fatwa dari Al-Azhar, para ulama bersepakat bahwa dimungkinkan Al-Quran itu diterjemahkan, tapi tidak langsung ke dalam bahasa yang bersangkutan. Jadi harus ada versi Arabnya terlebih dahulu, baru Arabnya itu yang diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain. Jadi kalau langsung dari bahasa Al-Qurannya, itu nanti agak repot. Maka lahirlah yang namanya tafsir Al-Muntakhab. Al-Muntakhab di tafsir Al-Quran Al-Karim. Ini dicetak oleh Kementerian Wakaf Mesir. Sudah ada versi Indonesianya. Saya dengan teman-teman waktu itu yang menerjemahkan tahun 99, tahun 2001 ya. Waktu Pak Kuras menjadi duta besar dan beliau sebagai pembaca ahlinya. Itu sudah dicetak oleh Kementerian Wakaf, Kementerian Agama Mesir ya. Tafsir Al-Muntakhab dalam bahasa Indonesia. Ya. Kemudian kita tahu ya perdebatan soal ini sudah lama sekali. Bahkan di kalangan ulama mazahib arba'ah itu dulu ada yang membolehkan, ada yang tidak ya. Itu silahkan baca nanti sejarah tentang terjemahan. Saya ingin berjalan cepat saja di sini. Nah, mengapa ulama melarang terjemahan? Dalam kitab Manahilul Irfan disebutkan begini, jika pintu terjemahan dibuka, maka banyak orang nanti akan melakukannya. Setiap kelompok akan mengerjakan bahasa masing-masing, sehingga muncul banyak versi terjemahan. Nah, perbedaan terjemahan itulah yang dulu pernah memunculkan perselisihan di kalangan Yahudi dan Nasrani. Ini khawatir nanti akan terjadi di kalangan umat Islam. Umat Islam akan tercerai-berai, dan akan mudah dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk memecah belah, sehingga yang satu mengatakan kepada yang lain, Al-Quran kami lebih baik daripada Al-Quran kalian. Dan ini sudah terjadi ini di Indonesia ya. Waktu polemik Maidah 51 tahun 2016-2017, Pilkada DKI, sudah kelihatan itu. Orang ribut soal terjemahan Al-Maidah 51. Yang mengatakan terjemahan pemimpin itu lebih bagus daripada yang teman setia dan seterusnya. Ini ramai. Ya, bahkan ada yang mengatakan terjemahannya berubah itu Qur'annya berubah katanya. Padahal Al-Qur'an itu terjemahan itu bukan Al-Qur'an. Nah, mengapa? Ada alasan lain misalnya. Tidak boleh menerjemahkan Al-Qur'an dan menganggapnya sebagai Al-Qur'an, kata Syekh Abu Zahra. Al-Quran akan mengalami seperti yang dialami Taurat dan Injil. Naskah asli Injil dengan versi yang ada dan berbahasa Ibrani itu sudah nggak ada, sudah hilang. Yang ada terjemahan dalam bahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain. Ada Injil versi bahasa Indonesia. Yang tentu saja karena bahasa Indonesia itu berkembang,
maka ya redaksinya pun berubah. Lihat saja Injil versi tahun 60-an, 70-an dengan versi yang sekarang. Pasti sudah berbeda. Nah, dengan tidak diperkenankannya terjemahan Al-Quran, maka itu tidak terjadi pada Al-Quran. Itu Al-Quran masih utuh dalam bentuknya yang asli, yang berbahasa Arab itu. Kita kenal ada 3 model terjemahan, ya ada terjemahan harfiah, terjemahan lafziyah, terjemahan tafsiriyah. Tafsiriyah itu seperti Al-Muntakhab, ya, Al-Muyassar. Dan saya perlu menegaskan kembali bahwa terjemahan sebenarnya tidak tepat kalau kita akan terjemahan Al-Quran, ya. Tapi terjemahan makna Al-Quran. Karena yang diterjemahkan itu tidak bisa kalau Al-Qurannya langsung. Jadi hanya makna Al-Quran. Terjemahat ma'ani Al-Quran. Itu pun tidak seluruhan maknanya, hanya sebagian maknanya saja itu. Dan terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Ya. Jadi kemudian memang mungkin atau tidak Al-Quran itu diterjemahkan. Di sini Ibnu Qutaibah misalnya mengatakan bahwa satu ungkapan itu biasanya ada al-ma'na al-asli, ada al-ma'na al-thanawi. Al-ma'na al-awwali, ada al-ma'na al-thanawi. Jadi makna primer dengan makna sekunder. Kalau makna primer itu bisa, qala itu mesti berkata. Tidak ada lainnya. Tapi ketika kita bicara misalnya kursi. Kursi itu kalau makna primernya ya tempat duduk ini. Tapi makna sekundernya, dia bisa bermakna jabatan. Jangan duduki kursi panas itu. Itu jabatan. Ya, bukan tempat duduk. Jadi ada makna primer, ada makna sekunder. Nah, Al-Quran itu banyak sekali memiliki makna sekunder itu. Dan tidak mudah menerjemahkannya. Tapi kalau makna primernya itu sangat mungkin memang. Jadi, kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan, tidak mungkin. Itu keliru katanya. Karena alasannya Al-Quran itu mukjizat, nggak mungkin bisa diterjemahkan. Itu keliru. Kata dia, innahu yumkin tarjamatu min nahiyatid dalalat al-asliyah. Kalau dari ungkapan primernya itu bisa dalalat asliyahnya. Tapi yang sifatnya dalalat tabi'ah atau al-ma'na atau makna sekundernya itu yang tidak sulit itu ya. Jadi sebagian Al-Quran itu bisa diterjemahkan secara harfiah, sebagian lagi tidak bisa. Nah, mengapa Al-Quran itu sulit diterjemahkan? Tentu pertama karena ada ketidaksesuaian ya antara bahasa asli atau bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Dari banyak sisi, tentu berbeda lah antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu. Ya. Kedua, ada kesenjangan antara penerjemah dengan penulis. Penerjemah itu ya kita manusia. Penulis saya beri tanda tanda kutip. Ini karena Al-Quran itu adalah kalamullah, pasti jauh itu. Kemudian bahasa Al-Quran itu dikenal bahasa yang sangat kaya kosakata dan maknanya. Sangat kaya kosakata dan maknanya. Karena bahasa Al-Quran begitu. Bahasa Al-Quran itu juga unik ya, menggunakan bentuk majaz, mustarak, ada abdad ya. Abdad ini yang satu kata dengan dua makna yang bertolak belakang ya. Yang mustarak itu bahkan juga ada yang maknanya antara satu dengan lain bertolak belakang seperti makna quru antara bainal haid wa tuhur. Lalu al-abdad itu misalkan amama wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sini bisa bermakna juga wa kana amamahum. Sama mungkin ketika kita katakan tunggu saya di depan masjid. Mana yang dimaksud depan masjid itu? Serambinya depan atau yang depan pengimamannya itu? Nah, itu kita juga kan bingung menetapkannya itu ya. Kemudian Al-Quran itu ungkapannya adalah hamalun zu wujuhin. Ini ungkapan Sayyidina Ali kepada Ibnu Abbas ya. Ketika akan berdebat dengan kelompok Khawarij, kata Sayyidina Ali, jangan gunakan Al-Quran. Nanti Al-Quran itu kamu katakan dalil ini, mereka akan berdalil dengan ayat yang lain. Atau dengan ayat yang sama, karena Al-Quran itu memungkinkan untuk ditafsirkan beragam. Hamalun zu wujuhin.
Nah, memang sangat problem ya ketika kita menerjemahkan Al-Quran itu. Terutama yang terkait dengan maf'ul mutlak, idhafah, ya. Maka saya agak berkeberatan dengan terjemahan Al-Quran per kata itu ya, yang banyak di pasaran itu. Seperti misalnya kalau maf'ul mutlak ini fajama'nahum jam'a, lalu kami kumpulkan mereka, jam'a itu apa? Kumpulan. Kan tidak begitu ya. Wa akidu kaida, melakukan tipu daya, kaida tipu daya. Melakukan tipu daya tidak. Wa akidu kaida, melakukan tipu daya yang dahsyat, maksudnya itu kan. Maf'ul mutlak kan maknanya begitu. Idhafah, raibal manun misalnya. Raib itu ragu-ragu. Al-manun kematian. Tapi kalau sudah diidhafahkan raibal manun, itu bukan ragu-ragu kematian. Ya. Jadi agak problem. Kemudian kata gantinya, dhamir merujuk kemana, itu juga kadang kita bilang alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Hu-nya itu kemana? Biasa kita mengenal dhamir itu kembali kepada yang terdekat, Alkitab. Nah, tapi ada yang mengatakan ya'rifunahu ini kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang telah diberi Alkitab itu mereka mengenal Nabi Muhammad. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Menciptakan langit bighairi amadin, tanpa tiang, tarawunaha, yang kamu lihatnya. Nya-nya itu apa? Tiang atau langit? Nah, itu berbeda. Kemudian wa immin ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautihi yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Ini tentang kata Nabi Isa. Jadi tidak ada satupun nanti ahlul kitab kecuali dia akan beriman kepadanya. Kepadanya itu siapa? Kepada Nabi Isa. Qabla mautihi. Nah, dhamir yang mautihi ini ke siapa? Nabi Isa atau ke ahlul kitab? Itu dampak perbedaannya anu sekali itu, jauh sekali. Inilah yang dipakai oleh Ahmadiyah ya, untuk mengatakan bahwa Nabi Isa itu sudah mati, ya, sudah wafat, dan menjelma dalam bentuk Mirza Ghulam Ahmad. Ini dari kata qabla mautihi ini ya, soal dhamir ini contoh ya. Lalu kemudian ma'ani al-huruf, huruf-huruf sambung yang disisipkan di antara dua kata. Ba, fa, waw, min. Wawnya itu untuk apa? Lil isti'nab, waw bayaniyah misalnya. Dan lain sebagainya. Karena itu punya konsekuensi makna masing-masing ya. Itu terkait dengan problematika terjemahan. Saya ingin berkata di sini begini. Kalau kita mencari diksi wasatiyah dalam terjemahan, tentu terjemahan itu memiliki keterbatasannya. Ya, keterbatasan. Saya selama 3-4 tahun itu menyempurnakan terjemahan bersama tim, itu tidak jarang kita ribut sampai berdebat panjang ya. Karena terjemahan itu ruangnya terbatas. Sementara makna Al-Quran itu kan dalam sekali ya, banyak sekali. Terjemahan itu ruangnya sangat terbatas sekali. Maka kalau kita mencari diksi wasatiyah dalam terjemahan, itu memang sangat terbatas sekali. Kecuali kalau kita katakan diksi wasatiyah dalam Al-Quran secara keseluruhan, wah, itu akan sangat luas. Tapi ketika kita berbicara dalam terjemahan itu memiliki keterbatasan, maka nanti tidak jarang orang menyalahfahami terjemahan itu. Nanti saya akan berikan contohnya pada bagian akhir ya. Nah, terjemahan Al-Quran Kementerian Agama secara khusus ya, kalau dikatakan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu kan banyak sekali ya. Saya secara spesifik saja berbicara tentang terjemahan Al-Quran Kementerian Agama, karena yang pertama ini adalah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Seluruh penerbit Al-Quran itu menggunakan terjemahan ini. Kemudian saya sendiri sekarang adalah ya pihak yang bertanggung jawab terhadap terjemahan ini. Saya fokus pada terjemahan Al-Quran Kementerian Agama. Yang terjemahan ini sudah lama disusun ya. Itu pertama kali mulai tahun 60-an ya. Kemudian terbit pertama kali dulu
tahun 65, dulu Menteri Agama yang membentuk timnya, diketuai oleh Profesor Sunaryo. Di situ ada Prof. Hasbi As-Siddiqi, Kiai Ali Maksum, Kiai Anwar Musaddad, Dr. Mukti Ali, dan lain sebagainya. Sebagai anggota tim pertama dulu. Terbit tahun 65 ini untuk pertama kalinya itu diluncurkan terjemahan itu. Tentu tulisannya juga menggunakan ejaan lama, ya. Kemudian kita bisa lihat di sini misalnya, saya nukilkan apa adanya. Di kata pengantar itu tertulis terjemahan dilakukan tentang metodenya. Tentang metode yang digunakan, terjemahan dilakukan seletterlek mungkin. Apabila dengan cara demikian terjemahan tidak dimengerti, maka baru dicari jalan lain untuk dapat difahami dengan menambah kata-kata dalam kurung atau diberi not. Apabila mengenai suatu kata ada dua pendapat, maka kedua pendapat itu dikemukakan dalam not. Nah, dalam catatan kaki itu ya. Ini versi tahun 65 ini. Tulisannya begitu. Nah, kemudian ini dikembangkan, disempurnakan ya. Ini kita sudah lakukan sebanyak 3 kali ya. 3 kali. Ya, yang pertama itu tahun 89-90. Ketika terjemahan ini akan dicetak oleh pemerintah Arab Saudi melalui Mujama' Malik Fahad. Kemudian disempurnakan lagi tahun 2002. Tahun 98 sampai 90, 2002 ya. Ini penyempurnaannya agak menyeluruh ya. Karena terjemahan versi 2002 ini lebih tipis daripada yang versi 90. 90 ini tidak berbeda jauh dengan yang 65 ya, kecuali dari segi redaksional, lalu kemudian di situ masih ada pengantar ulumul Qur'annya tebal sekali. Ya, lalu kemudian ada subtema di antara beberapa ayat. Nah, dalam penyempurnaan tahun 2002 itu pengantarnya sudah dihilangkan. Kemudian subtema itu juga dihilangkan. Pengantar surah juga dihilangkan, tidak ada. Jadi memang betul-betul terjemahan sehingga lebih ringkas. Lalu kemudian revisi ketiga itu sejak tahun 2016 sampai 2019. Ini sejak saya menjadi kepala Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Quran, saya canangkan untuk melakukan penyempurnaan. Ini bersamaan dengan sedang diributkannya Al-Maidah 51 itu. Tahun 2016, 2017 ya. Jadi saya mengikuti betul dinamikanya. Bahkan dalam polemik tentang itu ada beberapa pernyataan saya terkait dengan pemaknaan kata aulia waktu itu ya. Nah, apa yang disempurnakan di edisi tahun 2019? Saya ingin mengenalkan sedikit. Yang pertama tentu saja aspek bahasa ya, yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan bahasa. Dalam hal ini kita secara resmi bekerja sama dengan Badan Bahasa Indonesia. Itu yang ada di Kemendikbud ya. Jadi ada 4 orang penelitinya yang dilibatkan dalam tim kami ini. Yang kedua, aspek konsistensi pilihan kata atau kalimat untuk lafal atau untuk ayat tertentu. Ini kita upayakan untuk konsisten, misalnya terjemahan antara ya'malun, yaksibun, yaf'alun, itu kita buat lebih konsisten. Antara fa dengan summa, lalu kemudian lau, in, ya, idza, itu kita buat lebih konsisten. Kemudian aspek substansi yang berkaitan dengan makna dan kandungan ayat, ini juga ada yang kita sempurnakan. Kemudian format dan sistematika penyusunannya itu juga kita sempurnakan, kita kembalikan lagi subtema itu. Ini penerbit-penerbit baru mulai mencetaknya awal tahun 2021 ini. Dan naskah asli ini sudah bisa di-download di Pustaka Lajnah ya, silakan kalau ada yang ingin mendownload karena yang versi cetakannya belum banyak beredar ya.
Kemarin para penerbit itu setelah kita instruksikan Januari agar menggunakan versi terjemahan yang terbaru, mereka alasannya tidak mengejar karena mengejar bulan Ramadan sehingga masih menggunakan yang lama. Insya Allah setelah itu mereka akan mencetak dengan versi terjemahan yang terbaru. Nah, inilah yang nanti akan kita kupas diksi wasatiyah yang ada dalam terjemahan itu. Nah, untuk penyempurnaan itu kita juga melakukan mekanisme yang sangat ketat ya. Selama 4 tahun kita lakukan. Pertama ada konsultasi publik ya. Kami roadshow ke berbagai kota, meminta masukan-masukan tentang hal-hal yang perlu disempurnakan dari terjemahan kita itu. Secara online waktu itu kita juga sediakan portal konsultasi publik. Siapa saja bisa memberikan masukan ya untuk perubahan atau perbaikan terjemahan itu. Kemudian ada penelitian lapangan seputar penggunaan terjemahan di tengah masyarakat. Kemudian ada tim kecil para pakar yang terlibat dalam sidang-sidangnya, membahas masukan-masukan kata demi kata, ayat demi ayat, terjemahannya dibahas, didiskusikan secara intens. Dari Solo itu tidak ada yang ikut ya, tapi dari Jogja itu misalnya Pak Profesor Muhammad Khirzin, lalu kemudian Pak Dr. Kiai Haji Malik Madani, itu dari Jogja yang ikut dalam tim kami. Kemudian hasil kajian tim kecil ini itu dipublikasikan, dilakukan uji publik ya, dilakukan uji sahih. Kita buat forum yang lebih besar yang namanya Mukernas Ulama Al-Quran, Musyawarah Kerja Nasional Ulama Al-Quran. Itu ada 100 ulama Al-Quran yang kita undang dari seluruh Indonesia untuk mendiskusikan, mengkaji, mencermati hasil kerja tim itu. Itu 2 kali kita lakukan tahun 2018 dan 2019 ya. Jadi yang akan beredar ini itu sudah melalui tahapan ini. Karena untuk terjemahan ini kita tidak bisa sembarangan ya. Kita lakukan secara cermat. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang fatal ya kesalahannya itu. Tentu saja tidak ada hasil kerja manusia yang sempurna ya, tapi kita berusaha untuk menghadirkan yang terbaik. Inilah upaya-upaya yang kita lakukan ya. Nah, sekarang pada masuk bagian yang ketiga, saya kira inilah inti diskusi kita terkait dengan diksi wasatiyah dalam terjemahan. Apa itu wasat? Wasat itu kalau kita lihat dalam Al-Quran maknanya berkisar pada adil, baik, tengah, seimbang. Seorang yang adil itu akan berada di tengah dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi 2 keadaan. Ini sebenarnya sudah diserap dalam bahasa Indonesia ya. Kita dengar kata wasit ya. Wasit. Wasit itu adalah ya dia harus di tengah, dia tidak boleh memihak kepada salah satu pemain ya atau satu kelompok, satu regu. Tidak boleh, dia harus ada di tengah, dia harus adil, dia harus baik ya. Dia tidak boleh memihak kepada salah satu kontestan misalnya. Tadi kita sebut ada wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Dalam buku saya itu saya mendefinisikan begini, wasatiyah itu adalah sebuah metode berpikir, bersikap, berperilaku yang didasari atas sikap tawazun, seimbang dalam melihat berbagai persoalan yang memungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan sehingga pandangan keagamaan yang dikemukakan, sikap keagamaan yang dikemukakan itu sesuai dengan kondisi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Kalau saya beri contoh misalnya dalam bernegara. Dalam bernegara itu kita lihat, adakah petunjuk secara detail tentang bentuk negara dalam Al-Quran dan hadis? Tidak ada. Yang kita temukan adalah prinsip-prinsip dalam kehidupan bernegara. Prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip persamaan, dan lain sebagainya. Bentuknya silahkan bisa apa saja, selama prinsip-prinsip tadi itu dapat ditegakkan.
Maka kemudian Indonesia memilih konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudi memilih konsep monarki, kerajaan. Begitu juga Maroko. Malaysia, kerajaan, dan ada Perdana Menterinya. Dan seterusnya. Yang penting adalah prinsip-prinsip dalam kehidupan bernegara itu dapat terlaksana. Tidak harus bentuk tertentu. Nah, ini adalah contoh wasatiyah dalam kehidupan bernegara. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata wasat itu ya, yang tadi saya katakan maknanya itu berkisar pada adil, baik, itu bisa kita lihat pada ayat-ayat berikut ya. Ini ada 5 ayat yang terkait dengan wasatiyah, dengan kata wasat ya. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Salat tengahan. Apa itu? Ini salat yang terbaik ini ya. Ada yang mengatakan itu asar, ada yang mengatakan, para ulama berbeda dalam menentukannya. Kemudian yang populer sekali itu yang ketiga, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ummatan wasatan. Yang tadi dikutip oleh saudara moderator ya. Qala awsatuhum fa wasatna bihi jam'a. Ini kata wasat yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, apa kaitannya dengan wasatiyah ini? Ini kalau kita lihat terjemahan Kementerian Agama yang baru itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, itu diterjemahkan kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Apa maksud tengahan ini? Di sini kita kasih footnote, umat pertengahan berarti umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang. Baik dalam keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku. Sebab adil itu harus dimulai dari pikiran. Bukan hanya dalam tindakan, tapi itu bermula dari pikiran. Jangan sampai misalnya kebencian kita kepada satu kelompok membuat kita tidak berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jadi adil itu bermula dari pikiran, adil bermula dari perasaan. Nah, moderasi beragama yang tadi saya sebut-sebut, ya karena terjemahan wasatiyah dalam kehidupan berbangsa bernegara yang sekarang sudah diterima itu adalah moderasi beragama. Ini saya ikut terlibat dalam diskusi-diskusinya. Jadi moderasi beragama itu adalah cara pandang. Tidak berbeda jauh dengan apa yang saya katakan tadi, definisi yang saya berikan tentang wasatiyah, cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan berbangsa ini, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, yang esensi ajaran agama itu kan melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, ya, maqasidus syariah itu, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Ini karena konteksnya adalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka moderasi beragama ini jadi begini definisinya. Karena kita sebagai bangsa ini kan harus menghormati konstitusi. Sebab konstitusi kita itu adalah hasil kesepakatan bangsa Indonesia ini, termasuk di dalamnya umat Islam. Umat Islam itu diperintahkan aufu bil uqud, supaya menepati janji, menepati berbagai macam bentuk perjanjian kesepakatan. Ya. Itu prinsip moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa. Begini definisinya ya. Nah, tadi saya jelaskan ya bahwa terjemahan itu tentu memiliki keterbatasan. Kalau mau kita cari konsep moderasi beragama dalam terjemahan, maka tidak akan ketemu yang utuh. Nah, tapi paling tidak ya kita bisa temukan bahwa manhaj wasatiyah itu kita pegang dalam menerjemahkan Al-Quran, itu bisa kita lihat dari contoh-contoh berikut ya. Kita lihat misalnya, ini kecil sekali tulisannya ini, mudah-mudahan terlihat. Ini ketika ribut soal kata aulia. Kata aulia itu kan pertama muncul dalam surah Ali Imran ayat 28 itu. Ya.
ayat la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali. Di sini kami tidak menerjemahkan itu. Pada kemunculan pertama kata aulia yang ada di Ali Imran ayat 28. Di sini kita sebut para wali. Namun kita beri catatan kaki di sini. Kata aulia adalah bentuk jamak dari kata wali. Secara harfiah kata ini berarti dekat. Sehingga menunjukkan makna teman dekat, teman akrab, teman setia, kekasih, penolong, sekutu, pelindung, pembela, dan pemimpin. Jadi maknanya banyak. Jangan persempit pada kata pemimpin saja. Kata wali dan aulia dalam Al-Quran itu diulang 41 kali. Maknanya berbeda-beda sesuai dengan konteks ayatnya. Jadi tidak bisa kita lepaskan dari konteks penyebutan ayat tersebut. Ya. Maka nanti terjemahan kata aulia di dalam Al-Quran itu berbeda-beda itu. Nah, di sini di awal kita tidak terjemahkan. Kita sebut para wali. Nah, pemilihan kata wali dimaksud agar tidak ada debatable seputar makna kata ini karena memiliki banyak makna kata wali itu, aulia itu. Ya, tidak hanya bermakna pemimpin. Maka walaupun waktu itu sedang ribut ya, Al-Maidah 51 kita tidak terpengaruh tim itu. Maka pada Al-Maidah 51 itu terjemahannya tetap teman setia. Tidak diubah dengan pemimpin walaupun waktu itu tekanan di luar di tengah masyarakat sangat dahsyat yang menginginkan bahwa terjemahannya itu adalah pemimpin sehingga tidak ada ruang bagi calon pemimpin non muslim ya di Indonesia ini. Nah, walaupun demikian tapi demi amanah ilmiah itu tidak diubah oleh tim itu. Padahal ayat itu yang paling disorot waktu itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan penerjemahan kata-kata jihad ya. Ini kita lakukan lihat konteksnya. Jadi tidak selalu dimaknai sebagai jihad bersenjata ya. Karena sekali lagi kekeliruan atau kesalahpahaman terhadap pemaknaan kata jihad atau qital yang ada dalam Al-Qur'an itu yang seringkali memicu orang melakukan aksi terorisme, aksi kekerasan atas nama agama. Ya. Saya ingat ketika beberapa waktu yang lalu ada bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar, lalu 3 hari kemudian disusul dengan seorang perempuan yang mengacung-acungkan pistolnya di depan Mabes Polri, lalu ditembak. Ya, itu beredar di media sosial 2 ayat yang sangat populer sekali, yaitu ayat tentang waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Al-Baqarah ayat 191. Lalu kemudian Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini beredar di media sosial 2 ayat itu. Yang kalau orang buka terjemahan, memahami secara harfiah itu memang jadi itu barang. Maka untuk menghindari kesalahpahaman ketika membaca terjemahan itu kadang-kadang kita sisipkan dengan penambahan, misalnya gini, kita terjemahkan untuk yang nanti di akhir ada yang untuk ayat waqtulum haitsu saqiftumuhum itu nanti ada tambahan yang kita berikan. Untuk kata jihad yang ada dalam surah Al-Furqan ini misalnya, ini kan kita tegaskan bahwa jihad dengannya dimaksud ini adalah Al-Quran. Bukan hanya jihad dengan senjata dalam Islam itu. Ya. Jihad tidak harus bermakna angkat senjata. Tapi kita menyebarkan Al-Quran itu juga jihad. Kita mendakwahkan ajaran Al-Quran itu juga jihad. Jadi sangat luas sekali. Kemudian terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat ya, itu kan kita kenal ada
ahlut ta'wil dengan ahlut tafwid, antara ulama salaf dengan khalaf. Ya. Kita berupaya kadang-kadang ya harus mencantumkan dua-duanya, ya, mengakomodir keragaman terjemahan itu, ya. Seperti wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu kita terjemahkan akan tetapi wajah itu wajah. Kalau kita katakan wajah saja itu kan tasbih, ya. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wajah dimaksud adalah zat Tuhanmu. Ini kita berdebat lama juga dengan badan bahasa ini, ya. Zat itu di situ ditulis pakai Z saja, kita maunya itu pakai DZ, ya, supaya beda dengan zat kimia gitu, ya, untuk Tuhan itu. Tapi tidak diterima ini usulan kita itu. Jadi zat itu ya ditulisnya begitu, zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Ini kita lihat misalnya pada ayat keragaman fikih itu juga kita akomodir, ya. Seperti pada ayat aula mastumun nisa yang membatalkan wudu. Itu di situ kita lihat di atas kita terjemahkan dengan telah menyentuh perempuan atau kamu telah menyentuh. Kita tahu di sini menyentuh ini itu cukup bersentuhan kulit saja sudah membatalkan wudu, ya, menurut jumhur ulama. Tapi menurut sebagian ahli tafsir itu kan lamastumun nisa itu berarti mulamasah dalam artian melakukan hubungan suami istri. Maka di sini kan dibaca au lamastumun nisa atau au lamastumun nisa. Nah, kita akomodirlah dua-duanya ini, ya. Antara yang bersentuhan kulit atau yang hubungan suami istri, ya. Jadi terkait dengan fikih memang kita akomodir keragaman itu, ya. Nah, tentu sebagai salah satu konsekuensi wasatiyah itu adalah menghargai keragaman, perbedaan pendapat. Termasuk pendapat dalam masalah akidah, pendapat dalam masalah fikih. Berupaya kita untuk mengakomodirnya dalam terjemahan itu, ya. Dalam bentuk footnote, walaupun karena tidak mungkin kita pilih dua-duanya di atas di terjemahan, kita pilih salah satu yang menurut kita itu adalah rajih, pendapat terkuat, lalu kemudian pendapat-pendapat lain kita jelaskan di catatan kaki. Kemudian yang terakhir, contoh ini saya berikan, kita memberikan penjelasan tambahan, ini yang saya sebut tadi ini, ayat Al-Baqarah 191, ya. Waqtuluhum haitsu taqtumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai. Terjemahannya begitu mestinya. Tapi kita beri tambahan di sini. Bunuhlah mereka yang memerangimu dimanapun kamu jumpai. Karena perintah untuk berperang dalam Islam itu adalah ketika kita diperangi. Diizinkan kita untuk memerangi balik. Perang dalam Islam itu lebih bersifat defensif, membela diri. Bukan ofensif. Ya. Nah, begitu juga kita luruskan, ya, kesalahpahaman sebagian kalangan terhadap pemaknaan kata fitnah, ya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Yang orang maksud itu adalah ngomong-ngomongin orang, ghibah, fitnah, ya. Padahal fitnah di sini yang dimaksud itu adalah perbuatan menimbulkan kekacauan. Seperti mengusir orang dari kampung halamannya, merampas harta, menyakiti orang lain, menghalangi orang dari jalan Allah, melakukan kemusyrikan, itu fitnah. Termasuk juga ngomong-ngomongin orang juga masuk, ya. Tapi itu makna, salah satu maknanya. Nah, jadi kita beri tambahan ini supaya tidak salah paham orang. Supaya nanti, ini banyak sekali soalnya yang beranggapan seperti dulu misalnya tahun 2011 itu dari teman-teman Majelis Mujahidin, ya, mengatakan bahkan dalam tulisannya di majalah Gatra bahwa pemicu terorisme itu adalah terjemahan Al-Quran Kementerian Agama. Lalu dia beri contoh ayat-ayat yang semodel begini nih. Inilah katanya, waktu lu bunuh tuh coba. Ya memang terjemahannya begitu. Maka untuk meminimalisir kesalahpahaman itu kita beri tambahan sisipan ini. Dan kita juga meyakinkan bahkan
dalam yang terbaru ini saya wajibkan penerbit itu untuk mengikut sertakan pendahuluan untuk terjemahan sebagai pedoman dalam menggunakan terjemahan ini. Supaya jangan memperlakukan terjemahan itu seperti Al-Quran. Terjemahan itu beda dengan Al-Quran. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Tidak bisa menggambarkan keseluruhan makna Al-Quran. Oleh karena itu, kalau ingin memahami Al-Quran dengan baik, tidak cukup hanya dengan terjemahan. Rujuklah kepada buku-buku tafsir yang lebih luas atau tanya kepada ahlinya. Ya, itu ya. Itu saya kira terkait dengan materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya di waktu yang tersisa, barangkali kita gunakan untuk berdiskusi saja. Terima kasih. Saya sudah berpanjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada saudara moderator. Ya. Terima kasih kepada Dr. Mukhlis Muhammad Hanafi terhadap paparan materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman dari kalangan mahasiswa yang ingin bertanya, saya persilahkan. Boleh lewat chat, dan boleh unjuk mic ya. Silahkan. Waktu Anda masih sekitar 30 menit. Silahkan, saya persilahkan. Ada? Izin bertanya. Ya, siapa ini? Mas Muhammad Ayus. Silahkan, Mas Muhammad Ayus. Ya. Kenapa ini Ustaz? Di dalam komentar ini kan saya ingin bertanya, kenapa harus menggunakan kata moderasi, bukan kata deradikalisasi? Padahal dalam kamus itu artinya sama. Ustaz. Terima kasih. Oke. Kita kumpulkan dulu atau langsung? Kumpulkan saja dulu. Kumpulkan dulu, ya. Ya. Silakan yang lain. Ada? Dari Putri barangkali ada? Ini mana orangnya? Satu dong. Ya, silakan. Belum masuk. Yang kami hormati. Ya. Iya. Terkait pemaparan penerjemahan Al-Quran, problem penerjemahan Al-Quran ya. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Memang beberapa tahun yang lalu saya sekiranya ikut mengikuti itu berita tentang Majelis Mujahidin itu ya. Bukan hanya pada masalah penerjemahan Bunuhlah Kamu, tapi mereka lebih menekankan tentang pentingnya penggunaan terjemah tafsiriyah dalam terjemah pada terjemahan Kementerian Agama, standar Kementerian Agama. Nah, yang pertama pertanyaan saya, menurut Dr. Mukhlis, ketika itu terjadi, apa yang terjadi di tim lajnah itu, gitu? Apakah kemudian menindaklanjutinya dengan mengganti dan sebagainya, atau tidak? Yang kedua, terkait dengan otoritas Kementerian Agama ya, dengan Al-Quran yang beredar, terjemahan Al-Quran yang beredar, seberapa kuat sebenarnya Kementerian Agama itu mengatur itu, gitu? Karena kita tahu bahwa penerjemahan itu ternyata mengalami beberapa kali perubahan, Ustaz ya. Nah, dari beberapa kali perubahan itu tidak selalu diakomodir oleh para penerbit, gitu. Dan yang menjadi muskilah adalah ketika penerjemahan lama yang sudah direvisi itu masih terdistribusi di masyarakat, gitu.
kita nggak bisa kemudian mengatakan bahwa seharusnya masyarakat tidak hanya melihat tarjamah saja, tapi juga ayatnya. Tapi seberapa banyak sih Ustadz orang yang mampu memahami ayat itu sendiri gitu, harus dibantu dengan terjemahan. Nah, saya kira jadi fungsi terjemahan itu dalam hal ini Kemenak itu sebenarnya fungsinya sangat krusial gitu ya. Nah, seberapa kuat Kemenak mengatur itu gitu? Dua pertanyaan itu Ustaz. Ya, bagus. Silahkan yang lain kalau ada. Saya izin bertanya. Oke, silahkan Mas Nasirus Sunnah. Bagaimana cara kita menyikapi orang-orang atau sekelompok orang yang mengatakan bahwasanya ini kan moderasi dalam beragama itu adalah berislam atau beragama secara banci atau tidak berani seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, silakan kalau masih ada. Kalau tidak saya beri waktu. Oke, silakan. Ya, silakan Mas Ead. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PTI Jakarta. Izin bertanya Pak Dr. Mukhlis. Yang pertama tadi sudah dijelaskan soal moderasi beragama dan konteksnya memang yang banyak didiskusikan ketika mendiskusikan tema ini adalah soal kebangsaan ya. Seperti tadi soal bagaimana misalnya bentuk negara. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan yang pertama, apakah moderasi beragama ini juga misalnya bisa berlaku dalam persoalan akidah ataupun misalnya ibadah? Yang pertama. Nah, yang kedua, kalau tadi soal jihad bahwa adanya fenomena sementara orang yang menganggap bahwa jihad harus selalu dimaknai perang atau membunuh. Tadi dikatakan sebenarnya jihad juga bisa bermakna banyak hal ya, seperti misalnya kita menafkahi keluarga ataupun dan sebagainya. Tapi problemnya di dalam teks Al-Quran itu sendiri memang kebanyakan atau dikatakan ya teksnya bermakna seperti itu Ustaz. Jadi teksnya memang bermakna jihad, wajahidil kufar atau waqtulul musyrikin kafar. Jadi teksnya memang bermakna membunuh, memerangi dan seterusnya. Artinya di sini memang kalau kita melihat tafsir memang harus kemudian melihat asbabun nuzulnya atau melihat bagaimana sebab turunnya. Tapi yang kemudian menjadi mindset sementara orang itu mengatakan begini Ustaz. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dikalahkan oleh tafsir atau dikalahkan oleh hadis. Posisi Al-Quran bagaimanapun dia itu lebih tinggi daripada apapun termasuk tafsir itu sendiri. Sehingga mindset orang yang seperti ini yang mengatakan tetap harus mengutamakan teks Al-Quran daripada hadis ataupun tafsir. Itu bagaimana pandangan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Oke. Baik. Masih ada, saya beri kesempatan satu orang. Kalau tidak ada karena waktunya tinggal 20 menit, maka kalau masih ada saya persilahkan satu orang. Kalau tidak ada maka saya tutup. Dan tidak ada sesi berikutnya ya, karena waktu ini pertanyaannya cukup panjang ya. Satu sesi nggak apa-apa? Oh iya, oke. Ya, saya kira Bapak Mukhlis Muhammad Hanafi sudah bikin noret-noretan, maka saya persilahkan beliau untuk langsung menjawabnya. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, bagus-bagus ya. Yang pertama, kenapa harus gunakan istilah moderasi, bukan deradikalisasi? Deradikalisasi itu memang sudah bernada menjudge ya. Mereka radikal sehingga perlu deradikalisasi. Jadi istilah ini memang tertolak ketika kita gunakan dalam berhadapan dengan mereka yang mau dijadikan sasaran. Gitu. Maka saya dulu pernah terlibat dalam program ini tahun 2006, 2007, 2008 itu kita sudah menghindari ini istilah deradikalisasi ini. Karena membuat mereka marah itu, tersinggung itu. Karena sudah dijudge seperti itu. Sehingga kalau orang sudah resistensi itu nanti
bagaimana akan bisa efektif ya. Cuman istilah ini saya lihat masih dipakai oleh BNPT ya. Kita dulu menggunakan istilah, saya dengan Pak almarhum Profesor Wirawan itu, kita menggunakan istilah reedukasi ya, misalnya gitu. Istilah-istilah yang lebih apa namanya, lembut lah, bisa diterima oleh mereka gitu, yang menjadi mitra atau sasaran dari program tersebut ya. Maka dalam perdebatan soal moderasi beragama, kita menghindari istilah radikalisme. Tidak kita gunakan istilah itu. Karena radikalisme itu, radikal itu kan memang beragama ya. Ada yang mengatakan ya harus radikal. Para pejuang bangsa kita ini dulu karena radikal itulah bisa mengusir penjajah. Kadang-kadang radikal itu bermakna positif ya. Nah, maka kita menghindari istilah itu. Kita lebih memilih istilah ekstremisme. Ekstremisme itu adalah ya berlebihan, sikap berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam beragama. Dan istilah ekstremisme inilah yang ada cantolannya dalam Al-Quran, dalam hadis. Dalam Al-Quran itu ya kata ghulu, la taghlu fi dinikum, iyyakum wal ghulu. Atau kalau mau pakai istilah at-tanattu, halakal mutanatti'un. Itu ada cantolannya memang. Jadi perilaku orang beragama secara ekstrim berlebihan itu memang ada. Maka inilah yang kita pilih. Nah, ketika akan menerjemahkan dari kata ghulu, tanattu, berlebihan, itu apa yang pas itu sebagai ininya. Kalau berlebihan itu kan keluar dari jalur tengah ya, keluar dari tengah itu. Ekstrim, baik ke kanan maupun ke kiri ya. Lalu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu moderasi memang diartikan penghindaran keekstriman. Pengurangan keekstriman, kemudian penghindaran kekerasan. Maka istilah inilah yang dipilih ya. Dan karena yang akan dihilangkan, dihindarkan kekerasannya itu bukan agama, maka bukan moderasi agama atau moderasi Islam. Karena agama dengan Islam itu pada hakikatnya adalah moderat. Hanya kemudian keberagamaan orang dalam memahami dan mengamalkannya itu yang kadang-kadang berlebihan. Maka yang perlu dimoderasi itu adalah keberagamaannya, keberislamannya. Nah, itulah awal mulanya mengapa kita lebih memilih istilah moderasi beragama, bukan deradikalisasi. Nah, tentu ya ini terkait dengan pertanyaan yang ketiga ya, bahwa istilah moderasi beragama ini memang dianggap sebagai menjalankan keagama secara panci, nggak jelas ya. Sebenarnya bukan tidak jelas. Justru moderasi beragama ini kita gunakan sebagai strategi untuk mengelola keragaman, pandangan keagamaan. Jadi bukan berarti tidak jelas, karena agama itu sendiri kita tahu multitafsir. Hamadun zuwujuhin Al-Quran itu. Bahkan perbedaan itu Al-Quran sendiri yang menghendaki. Bisa dikatakan begitu. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Tuhan menghendaki kita berbeda. Walau syaa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Ada mengatakan walil ikhtilafi khalaqahum. Demi untuk perbedaan itulah manusia diciptakan. Tuhan menghendaki kita berbeda karena Tuhan kasih kita akal. Kalau mau dibuat sama, kita akan dibuat seperti binatang itu, nggak dikasih akal. Karena Tuhan kasih kita akal untuk berpikir, maka pasti produk pemikiran itu berbeda-beda. Jadi yang menghendaki perbedaan itu ya Tuhan. Al-Quran bisa dibaca aulamastum, aulamastum. Kemudian dhamir yang kayak tadi itu kan memberi peluang perbedaan itu. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Moderasi beragama sebenarnya adalah strategi untuk mengelola dan menyikapi perbedaan agama maupun perbedaan pandangan keagamaan. Terutama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ini ya. Jadi bukan berarti banci. Karena memang agama itu memberikan ruang yang begitu sangat luas untuk berbeda. Bisa ini, bisa itu. Ya. Bisa ini dan bisa itu. Jadi jangan katakan Anda memiliki pilihan yang ini lalu mengatakan yang lain yang berbeda, itu banci, nggak jelas.
Selama itu masih ada dalam koridor ikhtilaf yang dimungkinkan oleh agama, jangan merasa paling benar sendiri. Nah, itulah yang ingin kita bangun melalui moderasi beragama. Antara ini adalah fiqhul ikhtilaf. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat. Gitu ya. Jadi bukan sikap keberagamaan yang banci, moderat itu. Justru orang semakin luas wawasan keagamaannya, dia akan semakin toleran, dia akan semakin moderat. Biasanya yang tidak toleran itu adalah yang sedikit-sedikit mengatakan ini salah, ini itu dan lain sebagainya, menghukumi orang. Itu justru mempersempit Islam itu sendiri. Jadi Islam itu diukur dengan isi kepalanya. Yang tidak ada di isi kepalanya bukan Islam katanya. Nah, justru di sini kita harus meningkatkan wawasan kita. Semakin luas wawasan kita, akan semakin toleran, akan semakin moderat kita itu. Biasanya yang suka menghukumi ini itu lain sebagainya karena taunya hanya itu. Ya, sempit dari pemahaman, dari cara berpikir yang sempit. Nah, kemudian saya sambung yang moderasi dulu deh, biar tuntas nanti pertanyaan kedua tentang terjemahan biar sendiri. Menyangkut pertanyaan ke Mas EF ini ya. Memang selalu dikaitkan dengan kebangsaan, karena kita bicaranya dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara ya. Yang nanti dalam roadmap-nya itu, peta jalannya itu memang tidak hanya persoalan kebangsaan. Tetapi itu masuk ke dalam ranah-ranah yang lebih spesifik ya. Bagaimana menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan keluarga. Bagaimana menerapkan atau konsep moderasi beragama terkait dengan perempuan dan anak. Dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah itu misalnya bagaimana dengan konsep moderasi beragama ini antara satu pandangan keagamaan yang mengikuti mazhab tertentu misalnya tidak gampang menyalahkan pandangan lain yang berbeda yang ada dalam mazhab-mazhab yang lain. Ya. Jadi dalam masalah ubudiyah, dalam masalah ibadat, ya, dalam masalah akidah, masalah tauhid, ini kan ada pandangan teologi yang gampang sekali mengatakan ini syirik, bahkan ini kafir, ya. Sementara mazhab yang lain itu punya argumen yang tersendiri. Nah, bagaimana antara pandangan yang beragam dalam masalah ilmu kalam, masalah teologi itu bisa saling menghormati, bisa saling mendengar, bisa saling menghargai dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Silahkan Anda mau pilih pandangan apapun. Mau celananya naik 10-20 cm silahkan, mau bercadar silahkan. Negara tidak boleh mengintervensi, tidak boleh melarang. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa yang inilah yang paling benar, yang lain itu salah, bahkan nauzubillah kafir, syirik dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh, itu yang berlebihan. Fanatik dalam beragama itu harus, tapi fanatisme yang berlebihan, yang sampai gampang menyalahkan orang lain dan seterusnya, nah itu yang kita ingin hindari. Kalau mau hidup damai, kan kita ingin hidup harmoni, sehingga bagaimana kita bisa saling menghargai, bisa saling toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Selama itu dimungkinkan dalam agama. Tapi kalau yang sudah kelewat batas, ya tidak bisa. Kita harus tegas juga, gitu ya. Kalau sudah melanggar prinsip-prinsip ajaran agama atau yang kita kenal dengan al-ma'lum minad din bid-darurah. Jadi turunannya banyak ya, bukan hanya soal kebangsaan, tapi bagaimana menerapkan konsep moderasi beragama dalam kehidupan keluarga, dalam masalah-masalah ibadah, dalam masalah akidah, ya. Terutama terkait dengan bagaimana kita mengelola perbedaan dan keragaman pandangan keagamaan itu. Baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah akidah. Nah, itu Al-Qur'annya kan memang mengatakan begitu katanya. Itu yang sering digunakan argumen ini. Saya sering sekali berdebat dengan teman-teman yang khususnya semangatnya tinggi sekali dalam beragama, tetapi mungkin tidak berkesempatan atau belum berkesempatan menelaah kitab-kitab tafsir atau fikih yang lebih dalam lagi, sehingga rujukannya hanya terjemahan. Sering sekali kalau
terkait dengan satu ayat kita jelaskan perbedaan pandangan ulama dalam menafsirkan ayat ini, itu lalu mengatakan, Ustaz, kita tidak usah dipusingkan oleh pendapat ulama ini, ulama itu, dan seterusnya. Kita langsung ke Qur'annya aja deh. Saya bilang, Qur'annya gimana mengatakan? Dibaca terjemahannya. Nah, ini sudah keliru lagi. Kita kembali kepada Qur'an saja dah. Saya bilang, mana Qur'annya? Tunjukkan. Yang dibaca terjemahannya. Sekali lagi, terjemahan itu bukan Qur'an. Bahkan tidak bisa mewakili makna-makna Al-Qur'an. Ya, jadi memang itu betul ya. Jihad problemnya teksnya memang begitu, secara tekstual begitu kalau difahami dari terjemahan. Tapi kan dalam memahami Al-Qur'an kita tidak hanya bisa melalui terjemahan, karena bahasa Arab itu punya gaya dan struktur tersendiri. Punya makna yang begitu sangat luas ya. Sehingga di sini dibutuhkan tafsir. Bukan berarti kalau kita memilih atau merujuk kepada tafsir-tafsir itu kita mengalahkan Al-Qur'an, justru dengan tafsir itu kita memahami Al-Qur'an. Jadi jangan dibalik. Ya. Anda bisa paham Al-Qur'an itu kalau tahu cara memahaminya. Cara memahaminya itu adalah melalui tafsir. Gitu. Jadi kalau ketika kita merujuk ke tafsir itu bukan berarti lalu kemudian kita mengalahkan Qur'annya. Itu ya saya kira. Nah, kemudian terkait dengan terjemahan ini ya. Terjemahan. Memang polemik itu sudah lama sekali ya, dari tahun 2010 saya ingat ya. Tahun 2010 itu hampir di 3 atau 4 edisi Gatra bulan September itu kita berpolemik ya. Bahkan ada tulisan saya, tulisan M. Talib itu di Gatra waktu itu kita berpolemik tentang itu. Lalu kemudian karena mereka menuding ada kesalahan dalam terjemahan Quran Kementerian Agama itu. Pertama dikatakan 1000, lalu kedua dikatakan ada 3000 sekian, ketiga dikatakan ada 4000 sekian, yang bombastis gitulah. Saya minta mana buktinya? Sini. Dikirimlah. Lalu kemudian kita lihat contohnya. Ini mah bukan salah. Tapi ini adalah perbedaan pendapat atau perbedaan pemahaman yang sebenarnya sama-sama dimungkinkan. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam terjemahan kita itu tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, menurut beliau jalan yang lurus untuk siratal mustaqim ini keliru, salah. Yang benar adalah Islam. Nah, ini kan repot ya. Jadi itu karena persoalan manhaj ya. Beliau maunya terjemah tafsiriyah. Karena katanya terjemahan Kementerian Agama itu terjemahan harfiah. Terjemahan harfiah menurut beliau haram. Maka terjemahan Kementerian Agama itu haram. Yang benar adalah terjemah tafsiriyah. Kita bantah, kita jawab dengan tadi kutipan-kutipan yang saya sebutkan itu ya. Bahwa Al-Quran mungkin diterjemahkan secara harfiah untuk sebagiannya. Sebagian lain tidak bisa memang kita akui, harus tafsiriyah. Makanya dalam terjemahan Kementerian Agama itu ada sisipan-sisipan, ada catatan kaki, itu kan dalam rangka tafsiriyah. Ya, waqtuluhum ya bunuh. Ya kan begitu terjemahannya. Tetapi memahaminya kan tidak harus lalu kemudian ambil pedang lalu bunuh orang di mana saja ketemu, kan enggak. Kan perlu kita lihat konteksnya. Jadi sekali lagi memahami Al-Qur'an itu tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Teksnya ya. Tapi teks itu tidak lahir dari ruang yang hampa. Kita harus pahami konteksnya. Kalau Anda temukan tulisan misalnya, saya belum makan. Di meja makan ada tulisan, saya belum makan. Apa artinya? Anda yang baca ini, ada tawan. Satu rumah kasih tulisan, saya belum makan. Anda datang baca. Baca itu apa maksudnya itu? Bisa bermakna, jangan dihabisin. Saya belum makan. Bisa juga maknanya,
tunggu saya juga belum makan, nanti kita makan sama-sama. Kan bisa jadi begitu. Jadi satu ungkapan tapi bisa berbagai penafsiran karena konteksnya. Jadi makna yang sesungguhnya mana? Ya yang nulis itu yang lebih tahu. Maunya apa? Jangan dihabisin atau tungguin saya biar kita makan sama-sama. Kan gitu. Lah sekarang yang mengucapkan atau yang punya firman itu adalah Allah. Kita kan nggak bisa. Apa sih mau yang sesungguhnya dari Allah? Maka kita hanya menafsirkan saja. Oh mungkin yang dimaksud ini. Oh yang mungkin ini. Mungkin ini. Mungkin ini. Apa maksud sesungguhnya? Wallahu a'lam bimuradihi. Maka seorang mufassir itu harus rendah hati. Tidak boleh gampang-gampang mengklaim. Ini yang paling benar. Tidak. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bimuradihi. Karena kita nggak pernah tahu apa maksud yang sebenarnya. Kita hanya bisa menangkap dari struktur, gaya, bahasa yang digunakan. Maka kita menafsirkan begini. Menafsirkan begitu. Sama dengan Anda baca tulisan saya belum makan tadi itu. Apa maksudnya? Bisa macam-macam. Tergantung konteksnya. Maka memahami Al-Quran itu tidak bisa hanya pegangan pada teksnya, apalagi lalu kemudian dipersempit dengan terjemahannya. Bisa keliru. Ya, inilah yang banyak terjadi. Nah, terjemah tafsiriyah begitu cara pandangnya. Kita jawab bahwa waktu itu ramai kita sering berdebat itu. Mereka mengirimkan lalu saya berikan tanggapan. Itu naskah akademiknya banyak sekali di kantor itu ya. Kita lakukan kajian. Bahkan di bulan Mei tahun 2011 saya ingat waktu itu kita debat langsung itu. Kita diskusi langsung itu dengan Ustadz M. Talib bersama timnya di Anjungan Lampung Taman Mini kita undang. Waktu itu yang menghadapi ya saya dengan Pak Kiai Ahsin Sakho, lalu almarhum Profesor Ali Mustafa Yaqub ya. Kita hadapi langsung, kita berdebat secara terbuka waktu itu. Kita tunjukkan bahwa ini bukan soal salah atau benar, ini adalah soal perbedaan penafsiran. Dan sudah pasti berbeda karena manhajnya berbeda. Manhajnya berbeda. Nah, jadi kita akomodir waktu itu. Kemudian saat penyempurnaan ini juga kita undang mereka itu, tapi tidak hadir. Mau kita pertemukan dengan tim-tim yang lain itu. Ayo kita sempurnakan sama-sama. Kita undang, tapi tidak hadir. Ya. Nah kemudian, ya saya sering ingatkan waktu itu. Jadi polemik itu ya ada faktor marketing juga ya. Sampai saya ingatkan, udahlah Ustadz, kalau mau menjual kitab tafsir ini masyarakat sudahlah silahkan publikasikan, dipasarkan, tidak usah saling menyalahkan, biar masyarakat yang menilai gitu ya. Malu kita memperjuangkan Al-Quran tapi dengan cara-cara merendahkan satu sama lainnya gitu ya, saling menjelekkan, menyalahkan. Cara ya kita harus menggunakan cara-cara yang mulia lah untuk memperkenalkan kemuliaan Al-Quran itu. Tidak bisa kemuliaan Al-Quran diperkenalkan dengan cara-cara yang tidak mulia itu ya. Itu yang sering saya ingatkan teman-teman MMI waktu itu ya. Nah, kemudian otoritas Kementerian Agama ini seberapa kuat ya? Jadi begini. Pada dasarnya itu pemerintah tidak boleh terlalu jauh mencampuri urusan keyakinan umat beragama. Itu prinsipnya itu. Tidak boleh. Tapi negara juga atau pemerintah itu boleh memberikan panduan terkait dengan pemahaman terhadap kitab suci. Ya. Maka kemudian muncul terjemahan, muncul tafsir-tafsir yang diterbitkan oleh pemerintah. Tidak berarti lalu kemudian yang lainnya itu dilarang. Enggak. Silahkan, Anda mau nulis tafsir, terjemahan, silahkan. Tidak dilarang. Tapi pemerintah tugasnya adalah menyediakan kitab suci, menyediakan akses terhadap pemahaman kitab suci itu. Ya. Nah, kita terkait dengan terjemahan ini, itu kan banyak terjemahan yang lain. Terjemahan MMI tidak dilarang. Silahkan aja. Terjemahan Prof. Quraisy Shihab silahkan. Gitu. Nah, hanya terkait dengan terjemahan Al-Quran Kementerian Agama,
ini yang memang paling banyak digunakan oleh para penerbit. Nah, penerbit sejauh ini cukup mematuhi. Jadi kalau mereka mau mencantumkan terjemahan, dan terjemahan itu adalah terjemahan Kementerian Agama, itu harus diperiksakan dulu ke tempat kami itu. Harus mendapat tanda tasheh. Jangan-jangan nanti terjemahannya diubah-ubah. Nah, itu nggak boleh. Kalau mau pakai terjemahan Kementerian Agama, harus ditasheh dulu. Mau pakai terjemahan yang lain, terjemahan Prof. Quraish Shihab, terjemahan Hasbi As-Siddiqi, terjemahan Mahmud Yunus, silahkan. Tidak perlu ditashehkan. Nah, cuma pada faktanya masyarakat lebih banyak memilih yang terjemahan Kementerian Agama. Sehingga mereka harus mentashehkannya terlebih dahulu. Nah, ketika ribut soal Al-Maidah 51, itu banyak penerbit lapor kepada kami. Pak, ini bisa nggak yang Al-Maidah 51 saja khusus itu aulianya kita ganti menjadi pemimpin? Karena banyak pembeli ini yang menginginkan itu. Bahkan saya ceritakan ada satu penerbit yang saat terjadi polemik itu ordernya dibatalkan oleh konsumen sebanyak 5.000 eksemplar gara-gara masih mencantumkan teman setia itu, tidak mau mengubah dengan pemimpin. Jadi terjemahan pemimpin yang masih beredar itu adalah yang dicetak oleh pemerintah Arab Saudi. Yang tadi saya katakan masih edisi tahun 90 itu. Kalau yang terbit di dalam negeri semua sudah menggunakan versi terakhir. Paling tidak 2002, karena yang 2019 ini belum mereka gunakan ya, karena soal waktu tadi itu. Ya. Jadi waktu itu banyak yang meminta. Saya bilang kalau ada yang mengubah terjemahan itu dengan sendirinya sepihak pemimpin, saya akan tuntut. Tidak boleh. Anda merubah-rubah karya orang. Dan kita tidak akan berikan tanda tasheh. Itu artinya kalau Quran yang mereka cetak tidak ada tanda tashehnya, itu tidak ada penerbit yang mau terima itu. Gramedia tidak mau terima. Atau penerbit toko-toko yang lain itu yang besar-besar tidak akan terima kalau tidak ada tanda tashehnya itu. Nah, dari situ lalu kemudian ya mereka mengikuti. Dan nampaknya itu sesaat sekarang sudah tidak ada lagi persoalan itu. Jadi lebih pada persoalan politik ya. Nah, jadi sejauh ini penerbit cukup patuh ya. Kalau mereka menggunakan terjemahan Kementerian Agama, ya harus apa adanya itu. Termasuk aulia, teman setia, bukan pemimpin. Kalau mereka mau bikin terjemahan sendiri atau mau pakai terjemahan siapa saja, silahkan, kita nggak larang. Ya, tapi tidak banyak yang menggunakan itu. Ya, jadi saya kira soal otoritas, ya karena terjemahan itu adalah milik Kementerian Agama, maka kalau mau mencetak ya harus mentashehkannya ke Kementerian Agama. Dan selama ini itu yang dilakukan oleh para penerbit ya. Tapi kalau menggunakan terjemahan yang lain, kita tidak ganggu-ganggu, silahkan saja. Begitu ya. Saya kira itu. Ya, demikian tadi jawaban dari Bapak Mukhlis Muhammad Hanafi. Kemudian ini Pak, apakah diperbolehkan saya membuka kembali sesi karena sekarang sudah jam 11, yes. Kita punya janji dengan. Betul. Saya mohon izin karena saya nanti habis zuhur ada live di Ajwa TV ya, jadi saya perlu persiapan yang lainnya gitu. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi lah insya Allah. Karena kita terima kasih Ustaz Mukhlis. Ya, Pak. Punya kesepakatan bersama beliau sampai jam 11, maka untuk sesi berikutnya tidak saya buka dan saya juga tidak perlu memberikan kesimpulan, tetapi cukup saya ingat satu ungkapan yang sering dibilang kalau tidak salah Imam Ali, al-ilmu nuqtatun faqad sarahal juhala. Jadi ilmu itu sebenarnya satu titik, tetapi yang membuat itu menjadi beragam adalah ketidaktahuan kita terhadap keadaan ilmu itu sendiri, sehingga kita sering melihat dari satu aspek, padahal ketika menerjemahkan Quran, itu Quran yang untuk
banyak orang dan bukan hanya untuk diri kita sendiri begitu. Dan orang lain bukan diri kita, kita juga bukan orang lain. Saya kira kesadaran itu yang perlu kita bangun ketika kita mau memahami Al-Quran atau kemudian kita mau berbicara tentang Al-Quran. Saya tidak perlu berpanjang lebar untuk diskusi pada Ustadz siang hari. Ustadz Rahim, penutup kami beri kesempatan kepada Pak Dekan untuk menyampaikan sesuatu. Oh gitu, karena beliau tadi belum rawuh di awal, maka saya kembalikan ke pengacara dulu aja, Ustaz. Saya kan moderator karena posisi saya sama Pak Mulis gitu ya. Jadi saya moderator, saya balikkan ke pembawa acara, tetapi saya langsung ke Pak Dekan biar Pak Dekan nanti habis Pak Dekan langsung ke pembawa acara. Jadi saya tak undur diri dari forum ini biar selesai untuk sesi diskusi ini. Saya mohon maaf sebagai pembawa acara atau moderator pada sesi ini jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya nanti kita berikan waktu untuk Bapak Dr. Syamsul Hidayat MAG. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Mukhlis Muhammad Hanafi yang telah menyampaikan kuliah umumnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentu pemahaman mengenai moderasi beragama ini merupakan bekal yang saya kira sangat penting dalam kehidupan beragama kita, baik secara pribadi maupun kolektif. Dan selanjutnya ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Syamsul Hidayat. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Dr. Mukhlis Hanafi, Bapak-bapak dosen di ilmu Al-Quran dan Tafsir, serta para mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan ini ada beberapa mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Universitas Muhammadiyah Cirebon yang bergabung. Ada UMC. Alhamdulillah, webinar atau stadium general pada pagi hari ini sangat berkualitas, sekaligus juga mengisi bulan Mubarak kita, bulan Ramadan kita. Mana bulan Ramadan ini juga kita kenal sebagai Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, baik ketika turun sekaligus dalam malam Lailatul Qadar maupun turun yang pertama kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 ayat yang pertama yang kita kenal dalam berbagai literatur. Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustadz Dr. Mukhlis Hanafi. Beberapa kali Jakarta, di Jogja, dulu bersama Pak Adian Husaini juga, bersama Pak Ahmed Zarkasi. Sekarang lama nggak ketemu dan kita ketemu secara virtual. Tapi alhamdulillah meskipun secara virtual, insya Allah manfaat pertemuan ini, silaturahim ini sangat besar ya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bersilaturahim akan mendapatkan
rezeki yang banyak. Ini termasuk rezeki ilmu. Rezeki ilmu dari beliau dan kita bertukar juga. Kepada teman-teman mahasiswa yang terhimpun dalam HMP, Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, tentu saya sampaikan penghargaan yang tinggi dengan penyelenggaraan Stadium Jenderal atau webinar ini, sehingga sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir memang harus memperbanyak wawasan dengan berbagai macam literatur dan juga berbagai macam literatur yang berjalan. Literatur yang berjalan karena pengalaman masing-masing ulama kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan kaya. Mungkin Pak Mukhlis pengalaman seperti apa, nanti yang lainnya Pak Ahsin Sakho suatu saat kita hadirkan juga, beliau memiliki juga khazanah yang khas yang mungkin perlu kita kita cermati. Karena saya tadi juga mengikuti sudah di last minute sehingga nanti mungkin rekamannya akan ingin saya dengarkan kembali. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairul jaza kepada Syekh Muhammad Mukhlis Hanafi atas ilmunya, mudah-mudahan menjadi ilmun yuntafa'u bihi, baik bagi seluruh mahasiswa maupun juga bagi beliau sendiri, ilmun yuntafa' bihi yang pahalanya ajrun ghairu mamnun insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kami sampaikan kepada Ustadz Syamsul Hidayat telah menyampaikan pesan penutupnya. Namun sebelum kita tutup kuliah umum pada di hari ini, barangkali mohon izin Ustadz Hanafi, barangkali diperkenankan kami mohon untuk diberikan PowerPoint yang tadi Ustadz sampaikan. Itu Ustadz. Terima kasih. Insyaallah. Dengan demikian tibalah kita di penghujung acara kuliah umum pada pagi hari ini. Kami mewakili segenap panitia penyelenggara, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para peserta sekalian apabila dalam menyelenggarakan acara ini banyak kekurangan. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Mukhlis Muhammad Hanafi yang telah berbagi ilmunya kepada kami. Semoga bermanfaat. Dan mari kita tutup kuliah umum Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Muhammadiyah Surakarta kali ini dengan bacaan hamdalah secara bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf teman-teman. Dan mohon maaf teman-teman, sebelum kita keluar dari